kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, serta mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau berkenan menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga hamba-Mu Sirilus Kevin Andrian Mariono dan Lorencia Adelin Angelika Wijaya ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya sepanjang hidup mereka. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko di dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita buka hati kita untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya mempelai berdua yang berbahagia. Di muka altar kita ini duduklah sepasang anak manusia. Yang wanita bernama Adeline Angelika Wijaya dan yang pria bernama Kevin Andrian Marionto. Nampaknya sejak kecil mereka sudah mempunyai satu cita-cita yang sama. Mereka kepingin menjadi pengantin, mereka kepingin membangun keluarga. Bahkan keluarga yang mereka cita-citakan bukanlah sembarangan keluarga, melainkan keluarga yang damai sejahtera. Apakah Kevin dan Adeline sudah mengetahui strateginya untuk membangun keluarga yang damai sejahtera itu? Pada peneguhan perkawinan kalian berdua ini, saya ingin mengingatkan kembali apa yang menjadi strateginya. Sebab sabda Tuhan yang diwartakan hari ini sebetulnya menjawab pertanyaan kita itu. Prinsip yang utama di dalam membangun keluarga yang damai sejahtera adalah satu kata, yaitu kata saling, bukan kata silang. Dan kata saling berbeda sekali artinya dengan kata silang. Maka keluarga yang damai sejahtera adalah keluarga yang saling, bukan yang silang. Dan inilah satu-satunya motivasi yang dimiliki oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Itulah yang dikatakan di dalam bacaan yang pertama tadi. Mereka masing-masing dijadikan pribadi yang saling, mereka masing-masing dijadikan penolong yang sepadan. Allah berkata, "Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Memang kata saling kedengarannya mirip dengan kata silang. Akan tetapi keduanya sebetulnya punya makna dan konsekuensi yang amat berbeda. Silang berarti bertemu di satu titik, akan tetapi pertemuan itu hanyalah sekejap saja. Setelah itu masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan arah tujuan yang berbeda. Dan anehnya perjalanan itu membuat mereka semakin lama semakin menjauh dan tidak pernah akan bertemu. Inilah gambaran keluarga yang tidak damai sejahtera. Rumah hanya merupakan tempat persinggahan saja, di mana anggota-anggota keluarga bertemu, tetapi tidak di dalam waktu yang aman. Di tempat persinggahan itu tidak ada komunikasi di antara mereka. Tidak ada relasi pribadi yang hangat, yang intim. Yang ada hanyalah satu kenyataan bahwa mereka memang hidup bersama di dalam satu rumah yang sama, di bawah atap yang sama, bahkan makan dan minum masih di meja yang sama. Tetapi setelah mereka beristirahat, mereka masing-masing akan meneruskan perjalanannya dengan arah
yang bermacam-macam. Rumah hanyalah titik temu untuk bersilang. Saudara-saudariku yang terkasih, khususnya mempelai berdua yang berbahagia. Di dalam pewartaan sabda hari ini, Yesus memberikan petunjuk kepada mempelai berdua untuk berbuat sesuatu demi terbentuknya keluarga yang damai sejahtera itu. Yesus mengajak kedua mempelai untuk melakukan perbuatan saling. Mempelai berdua harus saling berani meninggalkan orang tuanya. Laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Perempuan juga begitu, harus berani meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan suaminya, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Satu badan, satu pikiran, satu perasaan, satu jiwa, dan satu iman kepada Yesus Kristus. Itulah perbuatan saling. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika pada penciptaan Tuhan memberikan perempuan kepada laki-laki sebagai teman sepadan. Sebagai teman sepadan, mereka saling memberi, mereka saling menerima. Sebagai pasangan yang sepadan, mereka saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dengan kata lain, bagi mereka berdua, bagi Kevin dan Adeline, menjadi suami istri itu bagaikan menjadi sepasang sepatu. Sepasang suami istri yang berusaha untuk menghidupi kata saling. Wajah mereka memang tidak persis sama, namun mereka serasi. Di dalam menghadapi hidup berkeluarga, gayanya mungkin tidak sama, tetapi tujuannya sama. Mereka masing-masing tidak akan pernah ganti fungsi dan ganti posisi, tetapi malah mereka saling melengkapi. Dan meskipun sudah tua, karena dimakan usia, mereka tidak pernah akan ganti pasangan. Mereka itu pasutri yang unik dan berbeda, namun sederajat, sehingga tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Di dalam Injil hari ini, Yesus bersabda, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Menurut sabda Yesus ini, menjadi pasangan suami istri itu bagaikan menjadi sepasang sepatu. Sepatu yang berarti sejalan sampai tua. Adeline dan Kevin yang berbahagia, di akhir homili saya ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Selamat hidup sejalan sampai tua dengan satu pesan, tinggalkanlah kesukaanmu untuk berbuat silang, genggamlah erat-erat perbuatan salingmu, agar kalian berdua dengan sukacita bisa menghayati mukjizat kasih Tuhan yang paling agung bagi kalian berdua. Sebab pada saat ini Tuhan Yesus bersabda, mulai hari ini kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Itulah mukjizat kasih yang dilakukan oleh Tuhan bagi Kevin dan Adeline. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
di hadapan Allah, imam, keluarga, dan umat beriman serta hadirin semua. Tuhan memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka saya persilakan Anda berdua untuk menyatakan keinginan Anda. Romo yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk bersatu hati dengan niat yang kuat untuk membangun rumah tangga. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan pendidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Untuk itu, para saksi saya mohon untuk berdiri mendampingi kedua calon ini. Cyrilus Kevin Andrian Mariono, apakah engkau meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Lorencia Adeline Angelika Wijaya, apakah engkau meresmikan perkawinan ini dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah engkau mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Kevin dan Adeline ini. Saya persilakan calon mempelai berdiri, saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin, saya persilakan berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberi dukungan atas janji setia kedua calon mempelai ini. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Cyrilus Kevin Andrian Mariono memilih engkau, Lorencia Adeline Angelika Wijaya, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Dan saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Lorencia Adeline Angelika Wijaya memilih engkau, Cyrilus Kevin Andrian Mariono, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu seumur hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia.
berkatilah kedua cincin emas ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu di dalam kesetiaan, tinggal di dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup di dalam cinta kasih satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kevin, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Adeline, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Adeline, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Semoga cinta kami yang dikuduskan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan di dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kevin dan Adeline, sekarang kalian berdua sudah resmi menjadi suami istri dan akan hidup mandiri sebagai keluarga yang baru. Untuk itu, mohonlah restu kepada orang tua kalian untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian.
kasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian, doa kami pun selalu menyertai kalian. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Kevin dan Adeline. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Kevin dan Adeline yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita teruskan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah sedaya bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima Engkau yang kami siapkan ini. Inilah dari Engkau dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu, Kevin dan Adeline ini, di dalam perkawinan yang suci. Kami mohon berkenanlah mengabulkan doa-doa kami dan terimalah persembahan yang kami ujukan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu di dalam semangat cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan menyatukan manusia dan menganugerahi mereka martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggilnya untuk mengamalkan cinta. Engkau mengundangnya untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Maka misteri perkawinan nan suci menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang kini tersebar di seluruh muka bumi. Sempurnakanlah kami umat-Mu di dalam cinta kasih, di dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang di dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka di dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, supaya Tuhan berkenan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah di dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan di dalam ikatan perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu di dalam cinta kasih-Nya. Bapa yang Maha Kudus,
pencipta alam semesta. Engkau telah menciptakan pria dan wanita dan melimpahi persatuan mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi kedua mempelai yang Kau persatukan di dalam perkawinan ini, Kevin dan Adeline. Semoga rahmat-Mu berlimpah-limpah turun atas mereka. Semoga mereka saling menyerahkan diri sebagai suami istri, sehingga kerukunan mereka patut dicontoh dan keluarga mereka dibahagiakan dengan keturunan. Tuhan, semoga mereka senantiasa mengandalkan Engkau di dalam suka dan duka. Semoga mereka selalu bersukacita atas kehadiran dan perlindungan-Mu di dalam setiap perjuangan hidup mereka. Semoga di tengah-tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, dan di tengah masyarakat menjadi saksi-Mu yang berani. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya kelak memasuki kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Tuhan Yesus bersabda, siapa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, syukur atas berkat yang kami rayakan ini. Semoga berkat-Mu menjadi pernyataan cinta-Mu kepada kami dan memampukan kedua mempelai ini dan kami semua untuk membagikan cinta kami kepada sesama. Kedua mempelai ini telah Engkau satukan di dalam ikatan perkawinan yang suci. Semoga mereka selalu setia kepadamu di dalam memberi kesaksian iman kepada sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain. Sampai akhirnya kami Engkau satukan bersama Diko dan orang-orang kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini Pranekaristi dengan saling menerimakan sakramen perkawinan sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita hantarkan kedua saudara kita ini di dalam bimbingan keluarga kudus Nazaret. Amin. Santo Yusuf dan Santa Maria, Engkaulah pasangan hidup yang setia dan saling mengasihi. Karena keberanian dan kerelaanmu telah lahir ke dunia ini Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Bersama Yesus itulah keluarga-Mu yang kudus dari Nazaret telah kami kenal dan menjadi teladan hidup rumah tangga kami. Ya Yesus, Maria dan Yusuf, dampingilah selalu kami berdua yang baru saja meneguhkan cinta kami dalam hidup perkawinan. Sinarilah kami dengan teladan keluarga kudus-Mu dan bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera. Semoga Allah Bapa menjadikan kami keluarga yang suci. Terpujilah Engkau ya Yesus, cahaya mulia dari Allah Bapa. Terpujilah Engkau ya Maria, Bunda dan Perawan yang murni. Terpujilah Engkau ya Yusuf, Ayah pengasuh yang setia. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf untuk selama-lamanya.